Kalau keselamatan itu hanya di dalam Yesus, berarti tidak boleh ada pemikiran, ada tambahan usaha kita di situ. Berarti udah menyesatkan itu ya. Kalau begini nih orang Kristen banyak dapat diskon nih Pak. Oke. Diskon gimana nih? Banyak potongan-potongan. Udah lagi nggak perlu lakukan ini. Baik, saudara yang kasih Tuhan Yesus, memasuki bagian ketiga dari penjelasan tentang kata ibadah menurut Alkitab. Di sesi pertama kita Pak Kurnia sudah menjelaskan kepada kita kemarin bahwa pengertian kata ibadah yang tepat seharusnya seperti apa. Lalu di bagian keduanya ibadah itu tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu dan segala macam. Sekarang masuk ke level yang lebih advance Pak Kurnia. Kita kadang-kadang orang Kristen ini sering disebut beda nih dengan Yahudi, kan gitu. Tapi Alkitabnya sama dengan kitab Yahudi. Gitu. Kok bisa hasilnya beda gitu kan? Apalagi ada kasus itu loh Pak, yang orang Kristen itu diludahi di kalau nggak salah di Israel waktu itu ada, dan itu sempat viral, dan memang akhirnya banyak direaksikan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak setuju dengan konsep kekristenan, dan akhirnya mengklaim tuh kan orang Yahudi aja menolak kalian, jadi jangan pakai kitab Yahudi, kan gitu, karena orang Yahudinya menolak. Oke. Tetapi sebenarnya Alkitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu adalah satu kesatuan. Yeah. Dan kita mengimani bahwa ini adalah satu-satunya firman Allah. Tidak boleh ada kesalahan dan saling melengkapi. Dan tidak ada juga bagian dari Alkitab yang membutuhkan penjelasan dari kitab yang lain. Kalau ada pertanyaan, tentu Alkitab akan menjawab dirinya sendiri dan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Karena dia berasal dari Tuhan yang maha segalanya. Oke. Tentang kata ibadah ini sendiri. Karena kita memang iman kita lahir dari Yahudi, tetapi kenyataannya orang Yahudi sendiri tidak mengakui kita, orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Tentang kata ibadah ini, Pak, apa sih perbedaan yang paling mendasar tata cara ibadahnya orang Yahudi dengan tata caranya ibadahnya orang Kristen? Bagaimana kita bisa menjelaskan ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan menurut sejarah yang saya bilang mempunyai nilai teologis? Silakan Pak Kurnia. Kalau di dalam kekristenan itu ibadah kita itu kan tidak ada apa istilahnya liturgi aturannya bagaimana gitu kan, arahnya kemana segala macam itu tidak ada. Tetapi kalau pertemuan jemaat itu yang diatur, ada harus sopan dan teratur di pertemuan jemaat. Gitu. Kenapa ibadah tidak ada aturan? Karena ibadah itu kan roh dan kebenaran. Gitu. Itu tidak boleh, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan hari, gitu kan? Tidak terikat dengan tempat, kan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa kita tidak lanjutkan sistem ibadah di dalam Perjanjian Lama? Meneruskan kebiasaan orang Yahudi. Melanjutkan kebiasaan orang Yahudi. Coba kita buka Matius dulu. Matius pasal 11 ayat 13 sampai 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi mereka kan tidak mau menerima Yohanes Pembaptis itu sebagai Elia. Gitu. Mereka kan menolak kan sebenarnya kan. Nah, tentu yang imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi itu kepala-kepala pemimpin-pemimpin Israel itu representasi sebagai bangsa Israel. Gitu. Tidak semua orang Israel memang menolak, tetapi representasi secara bangsa, pemimpin-pemimpinnya itu menolak.
begitu. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi gini, di dalam perjanjian lama, hukum Taurat, kitab para nabi itu adalah hukum yang juga mengatur aturan tentang bagaimana ibadah orang Israel itu diatur, kan begitu. Mereka harus mengunjungi Yerusalem 3 kali dalam setahun di hari-hari raya tertentu, kan begitu. Laki-laki umur 12 tahun ke atas. Iya, laki-laki 12 tahun ke atas. Kemudian disunat, nah hari ke-8. Ada Sabat juga ya Pak. Ada hari Sabat, hormati dan kuduskanlah hari Sabat di hari ke-7 itu. Kan seperti itu. Nah, aturan-aturan ini sebenarnya aturan-aturan untuk merujuk kepada Yesus Kristus. Gitu. Semuanya itu sebagai bayangan dari keselamatan yang akan datang. Hakikat dari semuanya itu adalah Tuhan Yesus. Saya potong sedikit Pak. Sunat. Bagaimana itu bisa dikatakan bahwa sunat itu merupakan rangkaian untuk mengingat kepada Yesus yang akan datang? Ya. Sunat itu kan muncul gara-gara waktu itu Abraham berpikir bahwa udah tua, gitu kan, dia nggak bisa ada keturunan ini. Padahal Tuhan pernah berkata kepada dia, melalui keturunanmu semua bangsa mendapat berkah. Dan dia akhirnya Tuhan, udahlah Eliezer aja lah ini, gitu. Lalu Tuhan menyuruh Abraham keluar dari kemah, lihat ke atas. Gitu. Nah, baru Tuhan kasih tahu, kamu bisa itu nggak itu? Nggak bisa. Seperti itulah nanti keturunanmu itu. Keturunanmu bukan keturunannya Eliezer. Kan begitu. Nah, Abraham diingatkan lagi akan janji Allah. Dia percaya. Sebagai tandanya sekarang kamu mulai sunat. Diperintahkan untuk sunat itu dilakukan. Itu tanda perjanjian. Tanda perjanjian bahwa keturunan Abraham itulah yang nanti akan datang untuk menjadi juru selamat. Gitu. Tadinya Abraham mulai melupakan, mulai ada ide pakai Eliezer, nah diingatkan lagi. Gitu. Sebenarnya dengan sunat itu perjanjian itu. Nah, keturunan Abraham yang akan menjadi juru selamat itu siapa? Ya Tuhan Yesus, kan begitu. Jadi di situ posisi pengingatnya begitu, hubungan sunat dengan Tuhan Yesus itu di situ. Nah sekarang, gitu kan, Tuhan Yesus sudah datang. Iya, makanya udah kelar. Sudah datang. Satu upacara untuk yang diperintahkan untuk mengingat yang akan datang itu ya Pak. Yang sudah datang. Aku nggak maksud pada posisi pada perjanjian lama itu mengingat untuk yang akan datang. Gitu. Nah kita ini untuk mengingat yang sudah datang itu adalah kita mengingat kematian Yesus, penguburan dan kebangkitannya dengan baptisan, dan kita mengingat penderitaan Tuhan Yesus di dalam perjamuan Tuhan. Makanya itu udah nggak dilakukan lagi ya Pak, sunat itu ya. Tidak dilakukan lagi sunat. Gitu. Berarti hampir semua rangkaian ibadah simbolik di perjanjian lama itu berbicara tentang iman kepada Mesias yang akan datang. Betul, iman kepada Tuhan Yesus, gitu. Karena semuanya itu di dalam hukum Taurat itu melambangkan, itu bayangan. Gitu. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalam. Jadi hakikat dari keselamatan itu kan sudah datang, ya kan? Sudah datang. Maka kita tidak melakukan semua bayangan-bayangannya, gitu. Sederhana itu ya Pak. Betul. Berarti rangkaian ibadah simbolik ini sebenarnya bayangan untuk mengingat Mesias yang akan datang. Keselamatannya akan. Kalau sudah datang ya sudah, nggak perlu lagi bayangan ini. Makanya Mas di Galatia itu kenapa
Paulus sampai menegur keras gitu ya, berarti sebenarnya belum percaya kalau misalkan melakukan sunat itu karena untuk melakukan ibadah gitu ya. Betul. Jadi kalau di dalam Galatia itu mereka bersunat, ya kan, untuk menambahkan jalan keselamatan, ini kan berarti kan salah gitu. Itu sama aja nggak percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus gitu. Kalau keselamatan itu hanya di dalam Yesus, berarti tidak boleh ada pemikiran, ada tambahan usaha kita di situ. Berarti udah menyesatkan itu ya. Kalau begini nih orang Kristen banyak dapat diskon nih Pak. Oke. Diskon gimana nih maksudnya? Banyak potongan-potongan. Udah lagi nggak perlu lakukan ini. Nah saya mau ngomongin diskon yang paling enak. Diskon yang paling enak adalah makanan haram. Nah, lambang daripada apa sih sebenarnya waktu di perjanjian lama ini ada larangan makan ini, larangan makan itu. Apa itu sebenarnya? Jadi ada haram, ada yang halal gitu. Ya, orang Kristen kan ada diskon Pak, jadi boleh makan haram ini. Karena tidak ada lagi sesuatu yang haram. Tapi Kristen yang mana Pak? Ada di sebagian Kristen juga yang masih haram. Kristen yang Alkitabiah. Gitu. Jadi dalam rangka apa Taurat itu akhirnya melarang orang Israel makan ini, makan itu, sebenarnya dalam tujuan apa? Ya, dalam tujuan bahwa makanan itu menggambarkan bahwa antara dosa dan kekudusan kan gitu. Ya. Jadi juru selamat itu akan memberikan kekudusan. Dan kekudusan itu adalah hal yang sangat penting untuk kamu bisa kembali kepada surga. Ya, pada Allah kudus kan Pak. Ya, oke. Lalu dengan makanan ini? Dengan kamu tidak makan ini kan gitu, berarti kamu betul-betul menghayati bahwa memang saya ini perlu sekali dikuduskan. Gitu. Kekudusan bagi saya ini perlu gitu. Karena belum datang ini. Karena belum datang. Mesias yang ini. Ini supaya orang Israel itu betul-betul mengharapkan Mesias yang akan sebenarnya memberikan kekudusan kepada kita. Gitu. Tapi maksudnya Pak, bagaimana, kenapa dengan binatang itu dikatakan haram gitu Pak? Tadi kan dikatakan memang untuk menahan supaya buktikan bahwa makanan ini katanya kudus gitu ya Pak. Kenapa ini makanan kudus sedangkan yang ini haram gitu Pak? Maksudnya simbol apakah maksudnya? Kenapa ini binatang-binatang ini bisa dibilang haram gitu Pak? Ya kan binatang yang pemakan segala itu pasti haram. Kan kotor kan? Begitu. Nah, kudus itu adalah tanpa dosa. Gitu. Kudus itu tanpa dosa. Betapa perlunya sebenarnya kita ini untuk mendapatkan kekudusan. Gitu. Nah, kalau kamu ini menjaga ini, orang-orang perjanjian lama, kalau betul-betul dia itu mengharapkan kekudusan dari Tuhan, maka dia tidak akan makan itu. Itu adalah satu penilaian kamu itu betul-betul memerlukan kekudusan yang akan Tuhan berikan nggak? Begitu. Dengan apa? Menahan hawa nafsu daging itu, masalah makan itu ya Pak. Makanya kan Tuhan membedakan antara binatang halal dan binatang haram. Nah, Petrus sampai pada zaman Petrus saja kan gitu kan, karena sudah beribu-ribu tahun terbiasa. Petrus ini kan Tuhan Yesus sudah datang, sudah mati di atas kayu salib, sudah menguduskan dia dari segala dosa. Kan gitu. Tetapi masih berpikir konsep Yahudi. Perlu nggak makan haram supaya kudus tetap. Jadi kan masa transisinya itu kan masa transisi dari sistem ibadah ritualistik simbolik perjanjian lama yang diatur di dalam hukum Taurat itu kan, itu stop sampai tampilnya Yohanes. Sebenarnya sudah stop tuh. Tapi ini patokannya Alkitab ini kan belum lengkap semua pada waktu kisah para rasul itu kan. Gitu. Jadi Petrus akhirnya dapat pewahyuan khusus ya kan di ruang atas itu kan.
binatang-binatang haram dan halal itu Suruh makan, suruh makan semuanya suruh makan gitu. Petrus nggak mau gitu sampai 3 kali kan seperti itu. Iya. Nah, itu demi supaya meyakinkan Petrus supaya mau pergi ke rumah Cornelius gitu. Susah sekali juga orang Yahudi. Karena itu bukan orang Yahudi ya Pak? Iya, Cornelius bukan orang Yahudi. Karena menurut Petrus itu ini Injil ini cuma buat orang Yahudi aja nih, di luar Yahudi jangan ya, haram gitu. Padahal kan waktu selama Tuhan Yesus hidup di akhir-akhir pelayanannya kan, Iya. Tuhan Yesus sengaja itu datang dari Galilea menuju ke Yudea itu lewat Samaria, Iya. kan gitu, lewat Samaria. Harusnya nggak boleh ya Pak. Harusnya nggak boleh, tetapi sengaja Tuhan Yesus lewat di situ. Gitu. Tapi menarik Pak tentang makanan haram dan halal ini, karena ini khususnya ayat yang sering digunakan juga Pak oleh beberapa orang-orang Kristen yang menyatakan memang dia mengatakan tidak ada lagi makanan haram dan halal, tetapi dia sendiri dengan tanpa sadar menggunakan ayat ini mengatakan nggak boleh makan ini. Contohnya yang di Kisah Rasul pasal 15 ayat 29, saya bacakan ya Pak. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Jadi banyak juga orang yang mengatakan bahwa memang kita nggak ada lagi makanan haram halal nih Pak. Nggak ada nih. Makanya kalau orang Kristen makan babi, nggak apa-apa, silakan. Tetapi kata tidak boleh makan yang dipersembahkan berhala. Ya entah mungkin dari tetangga kasih, entah bekas dia kasih dari berhala mungkin, atau sebagainya. Oh nggak boleh katanya. Nah ini bagaimana ini Pak? Ini kan mereka bilang nggak ada haram dan halal lagi, tetapi dengan mengatakan seperti itu, bukankah diri masih ada lagi yang haram dan halal Pak? Bagaimana Pak? Ya, tambahan lagi di Roma pasal 14 itu ayat 1 sampai 3. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Nah, jadi kayak masih ada makanan haram dan halal ini kan? Iya. Terus siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi dikatakan bahwa yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis, yang lainnya tidak boleh. Sebenarnya yang mana sih? Boleh apa enggak? Kalau di Kudus sih kayaknya makan sayuran doang nih Pak. Kayak Daniel kan gitu. Jadi ada yang masih berpikir begitu. Begini, harus dilihat bahwa ketika surat Roma dan Kisah Para Rasul itu ditulis, itu patokan kebenaran itu belum lengkap, belum jadi semuanya. Kan gitu. Oke, iya betul. Maksudnya Alkitab belum secara belum secara lengkap kan gitu. Orang Roma ini, ya kan belum membaca surat Injil Yohanes. Ya. Kan Injil Yohanes kan ditulis Rasul Yohanes tahun 95-an, kan gitu. Nah di dalam surat Injil Yohanes itu, di Injil Yohanes kan Tuhan Yesus berkata bahwa kepada perempuan Samaria itu kan, bahwa sekarang menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran, kan gitu. Tidak ada urusan makan dan minuman lagi kan begitu. Nah kemudian surat Roma ini kan ditulis Rasul Paulus dari Korintus. Nah di Korintus itu Paulus sudah kasih jelas gitu kan, bahwa makanan tidak membawa kita dekat kepada Allah. Kamu tidak rugi apa-apa kalau kamu makan, kamu tidak untung apa-apa kalau kamu makan. Semua makanan itu segala satu halal bagi ke perut, dibuang ke zaman gitu. Tidak ada yang bikin kita jadi berdosa gitu. Tetapi kenapa dia jangan menghakimi katanya? Situ Pak. Karena kan saya bilang begini, ini patokannya kan belum jadi semua gitu. Pada saat ditulis ya Pak. Betul. Jadi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma jangan jadi kacau yang begitu. Cuman masalah makanan gitu ya Pak. Tentu kalau orang yang di Roma ini pernah diajar Rasul Paulus di Korintus kan akhirnya berpikir, kata Paulus itu boleh dimakan. Sementara yang belum langsung diajar Paulus kan masih bingung-bingung, masih ragu-ragu ya Pak. Kan begitu. Jadi yang berpengetahuan itu ya jangan kamu
menghakimi gitu, karena yang lain itu kan belum tahu dengan dapat patokannya yang jelas seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang di kisah para rasul tadi itu Pak? Apakah itu juga termasuk? Termasuk gitu. Kisah para rasul kan itu terjadi masih di awal kan. Oh iya. Jadi patokan tentang surat-surat Rasul Paulus yang lain kan belum ada bahkan belum lengkap. Jadi orang Kristen pun nggak ada masalah Pak, misalkan makan persembahan dari, katanya kan persembahan dari berhala lah, dari apa agama tertentu mungkin segala macam. Itu biasanya sudah kisut-kisut gitu. Udah nggak enak lagi lah. Udah berhari-hari ini. Kalau baru digoreng buat berhala ya boleh juga. Tapi termasuk juga katanya kan di situ ada kata darah gitu loh Mbak. Jadi kan ada juga orang Kristen tertentu juga yang menganggap ya memang kita boleh makan segala, nggak ada yang haram gitu kan. Tapi nggak boleh makan makanan yang masih ada darahnya. Gitu. Jadi kalau ini juga, kalau goreng ayam masih ada merah-merahnya itu gimana dong? Nggak boleh. Saya pernah lihat bahkan orang memang sampai stand firm itu gitu Pak, ganti gitu atau goreng lagi gitu. Ya begini. Ya, terus gusi berdarah bagaimana gusi berdarah? Iya. Ya kan? Iya. Transfusi darah. Nah kalau transfusi darah kan dia nggak makan darah Pak. Itu masuk juga itu. Nah jadi sekarang itu kan sebenarnya kalau kita sudah membaca keseluruhan secara lengkap, kisah para rasul itu kan transisi. Iya. Transisi kisah gitu, kisah sejarah. Begitulah perjalanannya kekristenan beralih dari Yudaisme kepada ibadah yang hakikat yang sejati. Kan begitu. Itu ada masa ceritanya peralihan begitu kan, seperti itu. Nah, itulah sejarah gitu. Kita kan tidak mendirikan patokan kepada doktrin di dalam sejarah. Karena kan sejarah kan kita bisa melihatnya, kejadian seperti itu. Tapi masih progresif istilahnya pada saat itu ya Pak. Tetapi secara keseluruhan Alkitab tidak ada lagi makanan halal dan haram, tidak ada lagi kata Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 8 berhala. Siapa berhala? Kan gitu. Sesungguhnya tidak ada berhala ya Pak. Ada. Kamu kasih itu yang makan memang ada Allah berhala makan, kan tidak sebenarnya, kan begitu. Cuma pilihannya adalah jangan sampai kamu jadi batu sandungan. Iya. Kalau kamu tidak makan supaya tidak jadi batu sandungan itu lebih bagus, mendingan gak usah makan. Kalau akhirnya karena makanan itu jadi batu sandungan. Jelaskan dulu lah, jangan sengaja gitu kan. Orang masih berpikir belum terlalu jelas boleh makan apa tidak, kamu enaknya gitu kan. Namanya kan pengetahuan kamu untuk menyandung orang. Jadi salah. Jadi sekali lagi dikatakan memang tidak ada lagi permasalahan antara makanan haram dan halal, termasuk darah kah atau sekarang kita makan yang ada darahnya misalnya kan gitu kan. Itu kemana? Ya mata kejamban juga. Kejamban juga itu ke perut, kejamban juga gitu. Makanan tidak membawa kita dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan. Kita juga tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi tidak ada aspek rohani di dalam makanan. Sekarang ini ya Pak. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Iya, artinya ibadah dalam ukuran yang proporsional menurut Alkitab sekarang ini buat orang Kristen adalah kehidupan sehari-hari. Tidak lagi tergantung kepada dia harus melakukan tindakan apa, ritual apa begitu ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Tetapi lebih kepada membangun kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Iya. Oke. Dibaharui dari sehari ke sehari. Iya. Kalau bisa tidak boleh berdosa. Iya. Itu lebih tepat ya Pak. Betul. Iya. Baik, saudara, Anda sudah mendengarkan rangkaian video kami dari sesi pertama sampai sesi ketiga tentang kata ibadah menurut Alkitab. Jadi memang ini membuka paradigma baru banyakkan orang tentang memahami kata ibadah ini, Pak. Jadi memang saya akhirnya mengerti bahwa ibadah itu adalah membangun kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Kita menjauhi dosa,
kita taat kepada hukum Tuhan setaat-taatnya. Ya. Karena apa? Karena saat orang sudah Yesus sudah mati bagi dosa-dosanya, transaksi rohani sebaliknya adalah dia harus hidup menggantikan Kristus hidup. Seperti itu ya, kira-kira ya Pak Kum ya. Jadi orang Kristen tentu tidak lagi beribadah terikat oleh waktu, ritual dan segala macam, tetapi dia harus hidup taat mematuhi perintah Tuhan. Ya. Dan ada di dalamnya menjadi anggota jemaat yang baik. Itu yang paling penting. Harus jadi anggota jemaat dulu Pak. Iya, harus jadi anggota jemaat yang benar ya Pak, yang Alkitabiah. Tentu jemaat lokal yang Alkitabiah. Iya, baik. Ya, nanti saya akan coba kupas tentang kata jemaat lokal. Ini menarik juga Pak, dan perlu diingatkan juga. Lokal dan independen. Alkitabiah. Ya. Saudara, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Banyak pengajaran di dunia ini yang mengajar begitu macam rupa, walaupun satu sumber lewat Alkitab itu sendiri. Kita dituntut Tuhan untuk mencari ajaran yang benar-benar tidak ditambah dan tidak dikurang. Kami ada di sini untuk memberikan pengetahuan kepada Anda. Dengan berharap lewat pengetahuan yang kami beritakan malam hari ini dapat menuntut Anda kepada kebenaran. Terima kasih Pak Kurnia atas penjelasan. Terima kasih Saudara Joshua. Selamat malam dan salam Maranatha.